Assalamualaikum Bapak Ibu, perkenalkan saya Santi dari Guru SMP Negeri 3 Seluma. Saya akan berbagi bagaimana cara saya mengisi RKH di PMM, terutama di bagian pengelolaan kinerja ya Bapak Ibu. Silahkan diperhatikan. Pada langkah awal pertama, kita akan masuk login ke PMM di Google ya. Setelah itu kita klik platform Merdeka Belajar, kemudian buka, masuk. Di sini berdasarkan email belajar ya Bapak Ibu, dan masukkan email belajar serta passwordnya. Ya. Ini saya menggunakan email belajar salah satu guru yang belum mengerjakan. Jadi di sini boleh dicek dulu namanya. Setelah dicek nama, masuk ke bagian pengelolaan kinerja. Nah, di sini di perencanaan kinerja kita isi dengan cara lanjut rencanakan kinerja. Di menu perencanaan kinerja itu akan tampil satu praktik pembelajaran, tahap kedua pengembangan kompetensi, tahap ketiga tugas tambahan, tahap keempat perilaku kerja, dan kelima rangkuman. Jadi untuk tahap pertama kita akan memilih praktik pembelajaran. Di sini ada beberapa indikator yang direkomendasikan oleh PMM sendiri, yaitu ada penerapan disiplin, keteraturan suasana kelas, kemudian di tampilan lain rekomendasinya ada umpan balik konstruksi, perhatian dan kepedulian, serta ekspektasi pada peserta didik. Jadi Bapak Ibu pilih yang mana menurut Bapak Ibu mampu dilaksanakan ke depannya. Misalnya contoh di sini kita pilih penerapan disiplin positif, yaitu upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati secara bersama. Setelah dipilih, maka Bapak Ibu lanjut ke pengembangan kompetensi. Maka menu akan berubah seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita hapus dulu karena sudah diisi tadi ya. Kita mulai ya. Untuk pengembangan kompetensi itu kita harus memperoleh poin sekurang-kurangnya atau minimal 32 poin ya Bapak Ibu, bisa dilihat di layar. Jadi kalau nilainya kurang dari 32 poin, kita harus menambahkan beberapa RKH supaya melebihi dari itu. Jadi ini nilai minimum dalam satu semester. Nah, kemudian dalam pengembangan kompetensi di sini ada rencana hasil kerja yang kita pilih berdasarkan kemampuan dan kesepakatan nanti kepada kepala sekolah. Bagaimana poin dihitung? Mari kita pilih rencana hasil kerja terlebih dahulu. Jadi, di poin ini silahkan klik panahnya, akan muncul beberapa referensi RKH Bapak Ibu. Pilih yang mana menurut Bapak Ibu mampu dilaksanakan untuk 6 bulan ke depan atau 1 semester ke depan. Contohnya, yang ini meningkatkan kompetensi mulai peran sebagai peserta berbagi praktik baik. Itu di samping di bagian akhir itu ada poin yang diberi keterangan. Jadi kalau kita melaksanakan RHK itu, maka poin itu yang akan kita dapatkan. Kita contohkan saja seperti ini misalnya Bapak Ibu. Meningkatkan kompetensi mulai peran sebagai pesertipan, misalnya kan di kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium. Nah, jadi di sini kalau kita melaksanakan target kuantitas satu kegiatan per semester, maka kita akan mendapatkan 4 poin. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sendiri mampu melakukan partisipan kegiatan seminar sebanyak 2, 3, atau 6 kali, ya silakan dipilih target kuantitasnya. Misalnya saya pilih 6 kegiatan, maka otomatis poinnya akan menjadi 24 di sini Bapak Ibu. Nah, jika sudah, maka poin yang tadi 32 minimal akan kurang 8 poin karena kita harus melaksanakan 24 poin rencana hasil kerja. Maka kita tambah dengan rencana hasil kerja yang lain. Boleh kita pilih lagi seperti yang awal, pilih poin yang mana menurut Bapak Ibu mampu Ibu laksanakan ya. Misalnya di sini
meningkatkan potensi melalui pengembangan diri, aksi nyata, dan sebagainya. Di sini Bapak Ibu silahkan dibaca, dipahami, dan dipilih sesuai dengan sekolah masing-masing. Jadi misalnya di sini kita ambil meningkatkan kompetensi tentang ini, misalnya kan tentang aksi nyata, rekan sejawat, dan sebagainya. Jadi boleh dipilih di poin ini Bapak Ibu. Apakah boleh saya memilih beberapa RHK lebih dari satu? Tentu boleh. Yang dihitung poinnya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh kurang dari 32 poin. Misalnya lebih ya lebih baik ya. Jadi kita pilih salah satu, dan poin paling besar di sini 120 poin. Meningkatkan kompetensi berperan sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek. Nah, kemudian kalau Ibu menjadi penggerak komunitas belajar di PMM, maka jika melakukan 3 kali kegiatan praktik baik, Ibu mendapatkan 36 poin di sini. Baiklah, kita akan pilih misalnya di sini kita ambil misalnya meningkatkan potensi berperan sebagai perangkat ajar. Misalnya Bapak Ibu mampu di situ, silahkan memilih salah satu di antara beberapa poin tersebut. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya mengambil meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Itu ada 4 poin. Nah, kalau Ibu misalnya mampu melakukan 2 atau 3 kegiatan, ya silahkan dimasukkan ke target kuantitasnya. Jadi kalau melakukan 3 kegiatan, maka total poinnya akan menjadi 36. Sudah melebihi dari 32 ya, batas minimum 32. Lalu bagaimana kalau Bapak Ibu ingin menambahkan kembali gitu kan rencana hasil kerja? Tentu bisa Bapak Ibu. Silakan pilih kembali seperti cara yang sebelumnya. Misalnya di sini kita pilih pemilihan pelatihan mandiri ya, sesuai model kompetensi guru. Nah, nanti di sini kita akan melakukan pelatihan beserta aksi nyata setelah 8 poin dalam satu kegiatan, dan bukti dukungannya yaitu sertifikat topik dari kegiatan tersebut. Ketika sudah menambah 8 poin, maka total poin yang kita dapat dari RKH itu 44 poin ya Bapak Ibu dalam satu semester. Nah, setelah mendapatkan poin tersebut, kita lanjut ke tugas tambahan Bapak Ibu. Di tugas tambahan ini akan muncul menu seperti menu sebelumnya, akan tapi di sini perbedaannya yaitu pilih sesuai keputusan berikut ya. Atasan dengan tentuan Anda juga dapat diskusi dengan atasan terkait pilihan ini. Nah, jadi berdasarkan peraturan yang berlaku, jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Anda akan melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Jadi misalnya Bapak Ibu nggak ada tugas dikasih kepala sekolah, berarti ini kosongin aja Bapak Ibu. Jadi kalaupun ada, ya silahkan ditambahkan. Misalnya Bapak Ibu menjadi wali kelas atau Bapak Ibu menjadi guru piket gitu kan. Tapi di sini perhatikan beberapa poin di sini. Misalnya di RHK pertama kita pilih meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Misalnya seperti ini ya. Kemudian laporan disertai surat keputusan atau tugas. Nah, itu misalnya RHK pertama kita. Kemudian kita pilih lagi RHK kedua. Misalnya di sini kita dibebankan oleh kepala sekolah untuk menjadi guru piket gitu kan. Jadi kita beri di sini tambahan RKH menjadi guru piket atau wali kelas juga bisa gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih misalnya di sini wali kelas. Kalau Bapak Ibu wali kelas, kalau Bapak Ibu bukan wali kelas, berarti kita pilih yang lain. Nah, kita pilih untuk RHK kedua yaitu peran Bapak Ibu menjadi
sebagai pelaksana tugas guru piket ya, tugas tambahannya guru piket. Ya, berarti ada dua rencana yang kita ajukan, yang pertama tadi dan yang kedua. Seandainya yang kita lakukan pada pemilihan RHK yang pertama itu salah misalnya kan, maka di tahap ini masih bisa dihapus ya Bapak Ibu. Silahkan klik yang kanan, bagian kanan misalnya, ini ternyata saya bukan wakil kepala sekolah atau saya bukan kepala sekolah, tapi sudah terklik, maka kita bisa menghapus berikutnya. Jika sudah cuman ini yang diberikan tugas tambahan, maka ke perilaku kerja selanjutnya. Bagian perilaku kerja ini indikatornya yaitu indikator dan perwujudan perilaku itu untuk masing-masing aspek. Pilih salah satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini. Berarti saya dari Januari sampai Juni, apa yang Bapak Ibu ingin prioritaskan? Misalnya pada aspek berorientasi, kemudian berorientasi pelayanan misalnya di sini. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Misalnya Bapak Ibu mau melaksanakan indikator perilaku apa, maka klik panah yang di samping akan muncul beberapa pilihan yang diberikan. Misalnya memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, bersifat ramah-tamah. Nah, di sini saya ambil contoh melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi perilaku ya Bapak Ibu. Lalu setelah melakukan mengisi indikator perilaku, kita masuk ke perwujudan perilaku. Nah, bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari? Silakan, ada opsi yang diberikan, memperbaiki kualitas layanan secara terus-menerus, menindaklanjuti setiap kritik dan saran secara konstruktif, kemudian berupaya memperluas wawasan kualitas pelayanan. Misalnya Bapak Ibu memilih memperbaiki kualitas layanan dan kenyamanan ya. Ada beberapa aspek yang di sini harus Ibu isi, adaptif dan terakhir ada kolaboratif. Semuanya diisi ya Bapak Ibu sesuai dengan fokus Bapak Ibu satu semester ke depan. Ketika sudah terisi semua, kita masuk ke next rangkuman ya. Di sini adalah rangkuman perencanaan kinerja Bapak Ibu dalam satu semester. Silahkan dibaca dari praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan serta perilaku kerja. Silahkan dibaca. Ketika di poin ini ada yang ingin dirubah, maka Bapak Ibu boleh mengklik ubah ya. Ya, kalau misalnya tidak ada yang diubah, maka kita lanjut ajukan. Tapi kalau ada yang diubah, maka Bapak Ibu klik ubah, maka dia akan kembali ke poin perencanaan pertama untuk mengubah apa yang Bapak Ibu ingin rubah sebelum kita lanjut dan ajukan. Jika tidak, maka kita klik lanjut dan ajukan di sini Bapak Ibu. Ketika sudah kita klik lanjut ajukan, maka ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Nah, di sini atasan akan lanjut memeriksa nanti. Mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Kalau misalnya masih ragu dengan pemilihan RHK yang Ibu buat, Ibu bisa simpan dulu ke draft. Tapi kalau sudah mantap dengan keputusan RHK yang dibuat, maka kita langsung ajukan ya Bapak Ibu. Oke. Kita ajukan, klik tombol ajukan, maka di sini perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya diskusi dengan atasan, kemudian persetujuan dan penyesuaian dari atasan, lanjut ke kesepakatan lalu laksanakan. Jadi sudah selesai kita mengajukan perencanaan kinerja. Kita kembali ke beranda Bapak Ibu. Maka di beranda akan muncul keterangan menunggu persetujuan atasan. Dalam keterangan ini berarti kita menunggu bagaimana atasan yaitu selaku kepala sekolah menyetujui atau tidaknya RHK yang kita ajukan Bapak Ibu. Jadi bisa dipantau terus atau bisa langsung didiskusikan dengan kepala sekolah apakah ini disetujui atau tidak. Demikian ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kita berbagi ilmu. Kalau ada kritik dan saran saya terima karena kita sama-sama belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.